diperkenalkan teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman Hanator, saya dari Kang Dimas TV ini. Kang Dimas ya, boleh nanti ya, kita jadi, saya masih daerah Cicalengka, jadi alhamdulillah kita temen satu lingkup lah ya, satu hobi lah ya. Hobi sama reptil kebetulan. Saya juga wah ini jarang-jarang ada ular ya di sini. Tapi ini saya kepancing ke sini buat kesini, wah ada naluri. Ular ya. Cuma hari ini kita nggak ngebahas reptil nih, Bacoter. Kita ngebahas channelnya Kang Dimas. Kebanyakan karena Kang Dimas ini kebetulan konten kreator dari bidang dalam tanda kutip horor nih, misteri lah ya. Ya ada yang mungkin ada yang percaya ya, ada yang enggak mungkinnya. Kita kupas tuntas di sini mungkin ya gitu. Mungkin untuk ini dulu nih Kang Dimas nih. Kalau boleh tahu kenapa Kang Dimas membuat video horor gitu ya? Dulu ini kan belum kenal YouTube nih. Dulu pernah sempat nyutradarain salah satu drama misteri di Cicalengka. Namanya Teater Wanci. Kebetulan saya ngajar di salah satu sekolah, kebetulan nyutradarain juga. Dari situ mulai muncul ketertarikan kan. Ketertarikan nih teman-teman sama cerita-cerita horor, karena kita ngekonsep sedemikian rupa gimana sih caranya munculin kesan horor ke penonton. Ternyata pada saat gladi resik, pada saat gladi malam hari, kebetulan itu malam minggu udah ya. Harusnya setan-setan pada wangi. Pada apa? Itu betul makan Dimas itu. Bade bercanda, bade heureuy. Aduh, tanda kutip. Urusannya sama gaya. Kumaha Bacoter jadi rada bingung, tapi ya kita bawa hepan aja ya. Bisi gitu ya mah. Aya nu ieu bising dalam tanda kutip. Ieu ngaharikeun urang gitu atau mempercayain kita enggak gitu. Makanya kita bahas sekarang mumpung ada konten kreatornya di sini. Jadi soalnya kan lamun aya jurig meureun abi wani misalkan itu menta parah maju Nes. Nggak gitu. Jadi tengah perjalanan tadi Kang Dimas kebetulan sutradara juga di teater juga. Nah setelah malam minggu tadi nih gimana nih? Kejadian horor gitu. Jadi ada apa tuh? Ada salah satu pembina teaternya nih. Dia ada lagi duduk pas gladi. Setelah itu sama Dimas ini ketemu deket toilet. Sama Kang Dimas ketemu apa? Hantu apa? Enggak, si ini orang ini ketemu. Udah lagi duduk nyoba nge-WA lah sama teman-teman. Pang di mana? Itu lagi nonton gladi, pas dilihat ada. Jadi yang tadi itu nggak tahu ya. Serem. Tapi jangan-jangan kembarannya. Nah, tapi baru mau ngomong gitu, jangan punya kembarannya gitu. Kembarannya, kloninya gitu nya. Kagak bucin. Cuma gini, Kang Dimas, kalau masalah nih, Bacoter juga nih, kalau masalah horor nih ya, masalah horor Kang Dimas, mungkin emang ada, cuma ada yang percaya juga, ada yang enggak gitu ya Kang Dimas. Sebenarnya gini sih, jadi buat horor ini nggak bisa kita sebutin ada atau enggak karena harus kita rasain sendiri. Kadang-kadang Kang ini suatu tempat angker nih, ada pocong pink misalnya. Misalkan ya. Si orang yang satu nyobain pasti ada misalnya. Ya betul. Tapi orang yang satu lagi berhubung dia berani, si pocong ini nggak ada. Sama nggak terlalu mungkin terbawa suasana mungkin ya. Jadi mungkin karena ada energi gitu kan lebih berani. Setiap orang kan ada energi nih. Misalkan Akang Harnes sama Akang yang kedua. Energinya beda, sugestinya, jadi mau angker. Terus yang ini ngerasa biasa aja gitu, wani, biasa aja gitu. Secara otomatis si hantu ini juga sieun gitu nyanyunya. Gitu. Jadi energi. Ya gambarannya gitu Bacoter. Jadi ketika kita dalam kutip mungkin positive thinking positive thinking mungkin hal-hal yang di sekitar juga mungkin terbawa aura positif juga. Kalau kita pemikiran negatif mungkin daripada yang negatif juga nih. Kalau misalkan sama gitu-gitu jangan takut gitu. Jadi nggak mungkin dideketin kalau kita nggak takut. Iya betul, karena kalau dalam agama saya juga sih dia lebih rendah dari kita gitu lah, dari manusia. Tapi cuma nyanggar we mun panggil mah hampura bisa ada di bumi ngapalkeun ayat kursi sareng gitu mah panginten bisa jadi anu ina atau atau Allahumma balik lana rada sih kabur judulna ge aing rek tidahar ya. Nah dari horor nih Kang Dimas, kalau ada nggak sih yang dari beberapa konten mungkin ya, ada nggak sih yang Kang Dimas ngerasa wah ini emang daerah sini emang paling horor sama kuat energinya,
sama kuat pernah Kang Dimas dalam tanda kutip melihat pakai tatap terus mata ada historinya juga gitu. Dia pernah satu saat karena saya kan kalau syuting kadang berdua atau bertiga nih. Iya. Wanikeun lah. Ternyata ke suatu tempat si HP udah dicas nih penuh. Boleh disebutin nggak Kang tempatnya ini? Tempatnya ada di salah satu tempat di Garut. Oh di Garut nih, bacotan nih. Tempatnya ini lumayan cukup sakral. Jadi HP udah dicas nih penuh. Pas datang ke lokasi tiba-tiba nggak ada. 97% kalau nggak salah. Pas nyampe lokasi cuma 18%. Terus power bank dicek nggak ada. Nggak tahu ketinggalan gitu. Nyampe bisa gitu ya. Tapi kalau di kondisi normal nggak gitu kan. Kondisi normal nggak. Takutnya ini bacotan baterainya mungkin Kang Dimas nih ngedrop berhenti. Tiba-tiba bisa pengetahuan. Tiba-tiba baterainya ngedrop. Kang Dimas saya pengen tahu itu sih kalau misalkan kita ngambil video mistik kan bikin kreator YouTube itu ada persiapan apa sih? Contohnya misalkan pegang uang pegang uang. Enggak maksudnya karena keberanian betul atau ada apa? Ya benar Bi. Yang pertama niat. Kalau misalkan kita niatnya datang ke tempat, teman-teman datang ke tempat horor niatnya nantang, secara otomatis melenan. Jangan gitu. Jangan. Jangan. Jadi cuma sekedar wisata. Jadi kita cuma sekedar wisata mengenal bahwa di situ ada gaibnya. Yang kedua bukan menunjukkan mencari sengaja kayak yang konten kreator yang lain kan ada ya. Enggak. Bisi gitu. Kalau misalkan entos aya dah heureus gitu. Takutnya mungkin dari Kang Dimas silahnya mungkinnya bija. Ya kalau dalam tanda dalam lingkungan itu ada sedikit khodam gitu namanya kurang tahu juga mungkin ya maksudnya pendamping yang ngerasa gitu kan takut orang-orang juga kan nggak pas wah di sini atau memang nggak tahu gitu lah ya pokoknya. Buat persiapan yang pertama niat, yang kedua ada yang namanya amitan ke RT RW setempat, tokoh masyarakat, tata krama kali ya, tata krama sopan santun. Soalnya kan kita tamu harus tahu etika kan. Itu betul. Bacator tuh. Habis itu kita dibiasain berdoa sebelum memulai kegiatan. Itu harus. Terus pada saat berjalannya acara kita explore, jangan sekali-kali ada ucapan misalkan sompra gitu ya. Jangan nyepelein. Jangan. Pengalaman Kang Dimas dari jiwa, maksudnya dari badan Kang Dimasnya ada nggak sih? Soalnya pernah dengar cerita juga ada teman-teman yang datang suatu tempat, terus pas waktu pulang diikuti gitu Nah. Dari Kang Dimas gitu ya? Nggak tahu emang disuruh Kang Dimas suruh ngikut, nggak tahu emang ngikut dikasih apa jadi pada ikut gitu. Kalau ngikut, jadi gini teman-teman ya, tergantung sugesti juga yang pertama. Terus yang kedua tergantung kondisi di rumah ada siapa. Kalau misalkan di rumah ada bayi atau anak kecil, secara otomatis ya yang peka berarti anak kecil itu. Mungkin buat secara pengalaman Kang Dimas sendiri kalau abis syuting gitu ya, pernah ada yang ngikutin kayak suara gitu, tapi cuma sekelebat, kadang kedengarannya sama orang rumah doang. Pernah satu kali gitu, tong sampah gerak sendiri tapi positive thinking. Ketiga kali sebelum oge. Nah, Kang Dimas, kalau penangkalnya misalkan ada benar yang ngikutin, cara ngusirnya gimana nih biar bacotan tahu? Misalkan ada kejadian benar nih dialami bacotan. Kalau lihat di film-film TV-TV gitu kan wah dibacaan. Ya, ada ritualnya lah. Share minum kan gitu. Ya paling ngadoa ke Maha Kuasa. Berdoa ke Maha Kuasa kan ya mungkin itu artinya kalau kita simpelnya bisa baca ayat kursi kayak gitu sebenarnya dengan kita wudu dan juga kita sholat sebenarnya udah yang kayak gitu juga malas menjauh. Pengalaman Kang Dimas mungkin ya kalau orang-orang beda cerita ada yang harus dibacain harus dikasih doa mungkin itu beda cerita lagi mungkin ini mah bacotan dari pengalaman Kang Dimas. Sebenarnya gini masalah horor kita berhubungan sama sugesti juga. Karena banyak horor yang bisa dipikirin secara logis. Contoh misalkan ada suatu energi misalkan kan kita masuk ke tempat horor nih. Tempat. Ada benda gerak. Bisa dipikir secara logis ada gempa. Kalau Sundanya lini. Angin lah bisa apa? Angin bisa. Kalau misalkan di sisi lain kita bisa pikir
Nah, baru ke yang gitu. Jadi jangan langsung mikir, wah juri. Ya, Dimas, berhubungan tadi masalah kreator Kang Dimas nih. Kalau kesurupan itu memang settingan atau nyata atau ada tahap-tahapnya, ada ritualnya gimana settingan. sih? Soalnya saya sering lihatnya misalkan di channel-channel lain, tiba-tiba kesurupan gitu, Mas. Kita kan ada percaya nggak percaya mungkin kan? baca juga mungkin gini, ada yang bingung kesurupan. Kenapa dia kesurupan nggak pas sendirian, Di? Iya. Kan nanya juga kan, kenapa dia ketika sendiri nih Ngopi gitu ngopi juga kesurupan. Kebanyakan yang kesurupan tuh atau hanya sekedar ingin show-off di banyak teman. Kalau kesurupan biasanya hal yang mendasar adalah dari emosional. Jadi terlalu sugestinya kuat sama horor. Kebetulan dia ada masalah, kalau Sundanya ambek kapegung. Jadi ada masalah dia. Ya tidak ada teman curhat lah ya. Tidak ada teman curhat lah. Lepas kontrol. Jadi buat teman-teman yang nggak ada curhat bisa langsung komen nomornya sedikit aja. Bahkan pernah kesurupan nyampe berantem, nyampe digigit di sini, emang bener-bener berdarah di sini digigit. Sama yang gitu. Sambil gigit, dan kebetulan saya juga lepas kontrol. Iya. Adalah ya. Jadi masuk saling gigit. Yang tadi kesurupan untuk yang kelihatan pura-pura emosionalnya, enggak. Kalau yang serius kayak gimana kan Mas? Yang serius biasanya dari bahasa, kayak pernah syuting di salah satu tempat, ada yang kemasukan orang Belanda. Terus dia ngomongnya Belanda. Noni gitu. Emang ngomongnya Belanda. Sementara si riwayat si temen Kang Dimas ini nggak ada Belanda, boro-boro Belanda, Indonesia lagi. Tiba-tiba ngomong bahasa lain lancar gitu kan. Kan aneh, cuma dari situ kan ada sedikit ngegali tentang sejarah, makanya nggak dihafal. Dari power, dari aturan nafas biasanya. Power maksudnya gimana? Misalkan nambah dari gini nih. Tenaga menurutnya. Kalau misalkan udah berani makan beling, berarti itu asli. Nggak mungkin ya kalau orang normal makan beling. Lihat gitu. Gitu. Aing mau biskuit. Ini bisa Kang Dimas, berarti Eta abdi ngambil ti juri jomblo. Jadi kieu berarti jadi gini ya. Bacotan nih. Jadi untuk ngetes ya. Misalkan ada teman kesurupan nih. Beling bubukeun. Lamun dituang ieu berarti kesurupan. Enggak usah gitu juga nih. Keluarin dompet, kasih uang 1 juta. Sadar nggak? Kalau sadar dikasih. Kalau enggak ya udah bisa jadi benar. Bisa tuh terapin. Ya betul nih. Sebenarnya kalau yang peka ngerasain yang kayak gitu sebenarnya kerasa sih dari hawa, dari auranya juga kerasa dari power. Kadang datang ke suatu tempat juga langsung berubah, ada hawa gitu, mungkin itu energinya ya. Kesurupan dirasain hawanya udah biasa-biasa. Settingan siap gitu. Jadi gitu Bacoter. Jadi sekilas lah ya, Kang. Setelah ada gambaran tentang kalau masalah kesurupan harus lebih jeli dan mendalam lagi ya. Jadi mungkin untuk Bacoter juga jangan terlalu takut juga mungkin Kang Dimas ya. Atau jangan takut sih, jangan terlalu takut atau jangan takut. Kadang-kadang si orangnya kalau misalkan jago acting susah juga berarti harus ada bekal bisa ngebedain antara aura ini sama aura ini. Taya-taya juga. Kepekaan batin lah. Pokoknya mah kalau buat bacoter jauhin aja lah. Jauhin aja. Kalau misalkan kita nggak tahu daripada ada apa-apa, misalkan dikira kita jangan itu settingan, pas kita deketin, tahu-tahu nyekik sama kita kan. Iya, benar celaka juga. Atau ada tempat-tempat angker mungkin ya. Jangan mau saya sendiri mah nggak akan didatengin lah. Mungkin nggak tahu kalau Kang Dimas mungkin karena dalam tanda kutip nggak tahu ya hobi atau masih banyak main bola. Iya. Main poli, main cewek. Maksudnya main remi banyak lah hal-hal yang lebih menarik. Cuma mungkin karena beda-beda mungkin ya. Kang Dimas emang hobinya sukanya di situ mungkin. Jadi ya mungkin tadi Kang Dimas udah ada beberapa penjelasan mungkin ya, mungkin untuk sekarang untuk para bacoter mungkin Kang Dimas bisa diberi pesanan moral untuk para mungkin bacoter juga ada yang dalam tanda kutip takut juga ya ada yang pemberani juga mungkin untuk yang terlalu berani sama terlalu takut mungkin ada pesan dari Kang Dimas juga dari pengalaman Kang Dimas supaya harus gimana gitu intinya gitu. Bacoter tahu ya. Gitu. Kalau misalkan ke tempat sepi nih, teman-teman bacoter misalkan yakin kalau misalkan mau lewat tempat itu nggak bakalan ada apa-apa ya lewat. Kalau misalkan hati setengah-tengah ya tunggu orang lain lewat gitu. Terus buat ngatasin rasa takut sendiri, bisa sambil dengerin musik, bisa kayak tadi kan sekarang banyak bagus. Bisa sambil juga sugestinya dialihin jangan ke horor. Misalkan mikirin hutang, tapi mungkin lebih ke sugestinya sama pemikiran sih, mindset tentang tempat itu gimana. Gitu. Siap itu mungkin
kesannya, pesannya mungkin. Dan ada yang terpenting satu, jangan tahu dulu sejarah tempat itu gimana. Kita lewat gang. Ternyata kita tahu di gang itu pernah ada pembunuhan. Secara otomatis kan sugesti kita, bakal ada ini. Kalau enggak pas kita lewat hilangin aja sugestinya, pura-pura lupa aja, lurus aja gitu paling. Dan jangan terlalu sompral. Itu jangan. Jadi bahaya sih kalau misalkan kita terlalu sompral, efeknya bisa ya kayak kitanya juga. Mungkin kalau juga untuk para bacotnya yang ingin jadi kayak Kang Dimas harus gimana nih maksudnya? Maksudnya gimana? Jadi ikut jejak Kang Dimas mungkin ada juga mungkinnya beberapa bacotnya yang ingin jadi sehobi mungkin. Ya mungkin sehobi atau ingin melakukan itu harus gimana nih Kang? Mungkin caranya buat pertama pembiasaan dulu buat nonton yang horor-horor. Pertama kita coba di rumah sendiri dulu. Kalau misalkan di rumah sendiri kita udah berani baru keluar. Gitu. Misalkan mau bikin konten buat YouTube nih, beraniin dulu pertamanya 3 orang, ngurangin jadi 2 orang. Jadi menyesuaikan nanti jadi seorang gitu, berproses lah. Jadi mungkin Kang Dimas juga ini ya tidak pengen ngerasa Kang Dimas nih ngerasa orang mah berani jumawa enggak juga karena ya justru masih kalau misalkan ke tempat angker sampai sekarang justru masih ada rasa takut. Cuma diobatinnya yaitu tadi pakai sambil denger lagu. Itu mah normal lah. Sambil ngobrol. Kalau yang suka ngerokok sambil ngerokok bisa. Boleh. Mungkin satu lagi mungkin Kang Dimas sebelum tutup pembicaraan ini Kang Dimas mungkin yang tadi jelasin kurang ini kenapa suka ini gitu Kang, maksudnya mungkin dari tadi penjelasan dari karena tragedi yang dari sutradara tadi ada alasan lain nggak? Maksudnya selain dari cerita yang nyutradarain tadi, emang dari kecil pernah beberapa kali lihat kayak pocong, terus pernah disuruh ngambil bantal ada lihat tangan kayak gorila gitu kan. Jadi karena terbiasa dari kecil, penasaran juga. Mungkin tadi udah Bacoter mungkin tadinya kesan dan pesannya kenapa Kang Dimas mengikuti ini juga ada pesan moralnya juga mungkin kalau lebih ya betul. Ada kesannya juga untuk dari ini mungkin untuk Bacoter yang ingin kayak Kang Dimas dalam tanda kutip ikut ke jalur-jalur itu bisa lah. Ya, nih lihat juga nanti di channelnya. Bisa main-main misalkan channel Kang Dimas apa? Kang Dimas TV kan? Siap. Kang Dimas TV nanti di subscribe aja nih Kang Dimas TV. Yang pengen ikut gabung wisata malam bisa ke Cicalengka lah. Siap. Jangan lupa di subscribe Kang Dimas TV official ya. Pokoknya kita tunggu kedatangannya teman-teman Bacoter sama Kang Dimas TV. Kita sharing aja ya. Kalau misalkan Bacoter juga punya tempat-tempat mistik yang bisa yang syuting bisa Kang Dimas juga kan. Betul. Bisa di komen mungkin jadi inspirasi atau bisa didatangi oleh Kang Dimas. Ya, rekomendasi lah. Kalau saya mah masih di Hanatur channel aja. Ucapin banyak terima kasih. Sama-sama. Pokoknya buat teman-teman dimanapun ada seluruh Indonesia dan bahkan seluruh dunia bisa subscribe channel Hanator channel. Boleh juga Kang Dimas TV. Soalnya kita alhamdulillah udah deket. Siap. Udah deket, kita lokasi deket buat teman-teman yang apalagi sekitar Bandung nih bisa datang lah. Bisa. Tadi tukar pikiran, sharing-sharing, bisa info-info tempat yang bisa Bacoter penakut cuma penasaran punya tempat apalagi kita udah ada rencana pengen bikin konten explore ya. Teman-teman bisa komen atau email ke emailnya langsung Kang Dimas ya. Atau ke Instagram Kang Dimas TV _Cicalengka. Oke siap gitu. Aduh siap, terima kasih Kang Dimas waktunya. Terima kasih, jangan lupa intinya untuk para Bacoter ya. Jangan lupa tetap nonton di Hanator channel. Bacot.